Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina bi'izni rabbina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Dakwah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, marilah kita mulai kajian kita dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak terhitung nikmat Allah yang sudah kita terima, tidak terhitung nikmat Allah yang saat ini sedang kita nikmati, dan tidak terhitung pula nikmat Allah yang di kemudian hari akan menghampiri kita. Maka kewajiban kita sebagai hamba adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari semua hal yang kita miliki sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang ada di tangan kita adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian lisan kita senantiasa memuji Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua pemberian itu, dan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan semua nikmat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu semuanya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah nikmat yang diberikan kemudian dibiarkan. Diberikan kemudian dibiarkan. Allah beri kita nikmat, kemudian Allah biarkan kita untuk melakukan apapun dengan nikmat itu. Tidak seperti itu. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada pertanggungjawabannya. Itulah yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Kautsar, surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan kemudian kalian semua pasti nanti pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban, akan diminta jawaban kita tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Akan ditanya setiap kita tentang nikmat yang kita terima selama hidup di dunia. Jadi bukan diberikan kemudian dibiarkan sekehendak kita pakai nikmat itu, tidak. Namun setiap nikmat ada pertanggungjawabannya. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Bapak Ibu semuanya, itu seperti soal-soal ujian. Seperti soal-soal ujian. Pangkat dan jabatan itu soal ujian. Kemudian kesehatan adalah soal ujian. Harta, kemudian anak keturunan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita ibaratkan seperti soal-soal ujian yang Allah berikan kepada kita. Semakin banyak seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, semakin tebal tumpukan soalnya. Dan ketika ada soal ujian, lulus atau tidaknya itu tergantung bagaimana jawabannya. Tergantung bagaimana jawabannya. Bukan tergantung soalnya, namun tergantung bagaimana kita menjawab setiap soal itu. Maka untuk menjawab dengan benar dan dengan lulus soal-soal ujian tentang nikmat ini, jawaban benarnya adalah bagaimana kita menjadikan setiap nikmat ini sebagai fasilitas untuk beramal soleh. Kesehatan sebagai fasilitas untuk beramal soleh, harta sebagai fasilitas dan peluang untuk beramal soleh, anak keturunan demikian, pangkat dan jabatan, semuanya kita jadikan sebagai ladang amal soleh kita. Dengan itulah kita menjawab dengan benar setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang bisa memanfaatkan setiap nikmat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang justru membuat kita semakin jauh dari Allah, dikasih sehat malah makin jauh. Dikasih sehat malah digunakan untuk maksiat. Dikasih harta malah dibelikan hal-hal yang tidak bermanfaat, dibelikan barang-barang yang haram misalnya. Maka nikmat yang semacam ini sejatinya adalah musibah. Jadi nikmat ini kalau tidak semakin membuat kita dekat kepada Allah, maka dia menjadi musibah yang justru akan membahayakan kita. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan membicarakan tentang salah satu di antara nikmat Allah. Salah satu di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itulah dia nikmat lisan. Nikmat lisan. Yang dengan lisan inilah kita bisa berbicara. Dengan lisan inilah kita bisa menyuarakan isi hati dan pikiran kita. Ada perangkat alatnya namanya lisan. Yang ada di dalam mulut kita sepaket dengan pita suaranya, kemudian mengeluarkan suara. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita manusia. Kita bisa berkomunikasi dengan lisan itu, kita bisa menyampaikan keinginan kita dengan lisan itu. Maka ini nikmat yang besar. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengungkitnya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Allah berfirman, bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu sepasang mata? Nikmat pertama yang Allah ingin ingatkan kita semua, nikmat mata. Yang dengan sepasang mata ini kita bisa melihat. Wa lisanan wa syafatain. Dan Allah berikan juga untuk manusia itu lisan dan juga bibir. Yang dengan nikmat inilah mereka bisa berbicara. Wa hadainahu najdain. Dan kemudian Allah pun telah menunjukkan kita dua jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Ini yang baik-baik, ini yang buruk-buruk. Yang baik-baik ini ikuti, yang buruk-buruk ini tinggalkan. Sudah Allah tunjukkan juga. Maka ini nikmat Allah kepada manusia, sehingga kemudian pilihannya ada di tangan kita. Apakah mau memanfaatkan setiap nikmat ini pada jalan-jalan kebaikan yang sudah Allah tunjukkan. Dan lisan ini, jemaah sekalian, dia bagaikan senjata yang bermata dua. Lidah kita ini bagaikan senjata yang bermata dua. Dia bisa membawa manfaat, namun di sisi lain pun bisa membuat celaka. Di satu sisi bisa membawa manfaat, di sisi lain pun bisa membawa celaka. Seperti pisau. Bisa kita gunakan untuk mengiris bawang, misalnya mengiris bahan-bahan di dapur. Di saat yang bersamaan pun pisau tadi bisa mengiris jari kita, sehingga membuat kita terluka. Kenapa pisau bisa membuat tangan ibu teriris? Apa jawabannya ibu? Tidak hati-hati ketika menggunakan pisau. Kurang hati-hati, kurang fokus, kurang konsentrasi, awalnya motong wortel misalnya kan, kena jari. Seperti itu pula lidah kita. Lidah ini kalau tidak dipakai dengan hati-hati, sama kayak pisau tadi. Dia harusnya bisa membawakan manfaat, seperti tadi memotong, ya kan? Manfaatnya. Namun di sisi yang lain, tidak hati-hati kita menggunakan lidah ini bisa mencelakakan, sehingga dia bisa membuat kita terjerumus di dalam dosa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, nanti di hari kiamat itu banyak orang-orang yang masuk neraka gara-gara dia memanen dosa-dosa lidahnya. Selama hidup di dunia, banyak dosa-dosa yang ia lakukan dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan sebutan-sebutannya. Kemudian dosa-dosa itulah yang nanti di hari kiamat dia panen, hingga kata Nabi, wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim ila hasaidu alsinatihim. Gara-gara dosa yang dia panen dengan lidahnya itu,
Allah seret dia dengan mukanya. Bayangkan betapa terhinanya kondisi orang ini masuk neraka dalam kondisi muka diseret, dibenamkan mukanya, diseret, kemudian dibuang ke api neraka. Waliyadzubillah. Begitu pula Nabi SAW mengingatkan kita tentang lidah ini. Nabi SAW menyebutkan aktsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-ajwafan. Ada dua lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Yang pertama al-farju, lubang kemaluan. Yang kedua al-fam, lubang mulut. Dari dua lubang ini banyak sekali maksiat yang bisa terjadi, sehingga kata Nabi dia menjadi dua lubang utama masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa yang ada di sana. Maka di sisi lain, selain dia menyebabkan masuk ke dalam api neraka, kebalikannya, bila bisa kita jaga, maka kita bisa masuk ke dalam surga. Nabi SAW sabda, man ya'man li ma baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi a'man lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin, yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua pahanya dan yang ada di antara dua rahangnya, maksudnya kemaluan dan lisan, bisa dia jaga selama hidup di dunia, a'man lahul jannah, aku jaminkan untuknya surga. Garansi langsung dari Nabi SAW. Mau dapat garansi masuk surga, maka syaratnya mudah, kata Nabi. Syaratnya cuma jaga dua hal saja, jaga lisan, jaga kemaluan. Maka dari hadis-hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang sangat penting tentang lisan ini. Bagaimana lidah manusia ini bisa menjadi jalan surganya atau bisa menjadi jalan nerakanya. Dengan lisan kita bisa mengucapkan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir, menyampaikan dakwah, memberikan solusi misalnya kepada orang-orang yang sedang ditimpa masalah. Ini diantara kebaikan-kebaikan lisan. Menebarkan salam, berdoa, jalan-jalan kebaikan menuju surga. Di sisi lain, banyak dosa-dosa yang bisa kita lakukan dengan lisan ini sehingga menjadi jalan menuju neraka. Dan pagi hari ini secara khusus kita akan membahas salah satu di antara penyakit, di antara dosa yang bisa kita lakukan dengan lisan kita. Itu dia qila wa qala. Qila wa qala. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan. Larangan tentang qila dan qala ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar kita, Imam Bukhari dan Muslim, sehingga bisa dipastikan ini hadis yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian tiga perkara dan murka atas kalian juga tentang tiga perkara. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah itu ridha kepada kalian pertama ketika kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ketika kita beribadah dan menghambakan diri, tidak kepada yang lainnya. Wala tusyriku bihi syai'a, dan kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anta a'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan kemudian yang Allah ridhai atas kalian adalah kalian saling berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Al-Qur'anul Karim. Kita berpegang teguh, kita baca, kita tadabburi dan kita amalkan. Kemudian wala tafarraqu, kalian bersatu dan tidak bercerai-berai, tidak saling bermusuhan, tidak saling benci-bencian. Nah, ini yang Allah suka dari manusia. Kita mentauhidkan Allah,
kemudian kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dan yang ketiga kita jalin persatuan. Jangan mudah untuk dipecah-pecah, jangan mudah untuk dibuat bercerai-berai, namun kita saling bersatu. Itu 3. Kemudian Nabi melanjutkan, wa yakrahu lakum, dan Allah itu murka benci 3 hal apabila kalian melakukannya. Yang pertama, qila wa qal. Ini topik pembahasan kita. Qila wa qal, Allah benci manusia kalau melakukan qila wa qala ini. Dan yang kedua, wa kathratu su'al, banyak bertanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak bertanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering dicontohkan oleh para ulama seperti tabiatnya orang-orang Bani Israel dahulu, suka bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah perintahkan mereka untuk sembelih seekor sapi. Apa warnanya? Bagaimana umurnya? Bagaimana sifatnya? Padahal ketika sudah diperintahkan, tinggal dieksekusi saja. Bebas mau pilih sapi apa aja. Allah cuma memerintahkan sembelih seekor sapi. Itu yang Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah. Cari sapi, sembelih atas nama Allah. Namun kemudian mereka suka menanyakan hal-hal rinci yang tidak bermanfaat, yang malah menyusahkan diri sendiri. Maka Allah juga nggak suka. Kita harus efisien kalau bertanya. Tanya yang bermanfaat saja. Yang tidak bermanfaat Allah benci. Kathratu su'al, banyak bertanya hal-hal yang tidak membawa manfaat. Wa idha'atul mal, yang ketiga yang Allah benci, menyia-nyiakan harta. Berfoya-foya dengan harta, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat, yang cuma menumpuk di rumah saja, bahkan tidak dipakai, langsung masuk gudang setelah itu. Tidak bermanfaat. Ini menyia-nyiakan harta. Maka yang menjadi topik pembahasan kita, perkara pertama yang Allah benci, itu dia qila wa qal. Apa makna dari qila wa qal ini, jemaah sekalian? Qila wa qala ini secara harfiah itu dia bentuk pasif dan aktif. Qila artinya dikatakan, qala artinya mengatakan. Qila dikatakan, qala mengatakan. Atau sering orang mengartikan qila wa qala ini dengan arti katanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah qila wa qala ini adalah perbuatan seseorang menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, desas-desus yang belum jelas sumbernya, informasi-informasi yang belum tentu benar atau salahnya. Ini maksud dari qila wa qala. Katanya begini, katanya begitu. Padahal belum tentu apa yang disampaikan itu benar. Asal dapat sebuah info, langsung dia sampaikan kepada orang lain. Ada berita-berita, cerita-cerita tentang orang lain, dia sampaikan. Ini yang disebut sebagai qila wa qala. Suka menyimak dan suka menyebarkan berita-berita yang hanya sebatas desas-desus belaka. Kabar-kabar burung, gosip-gosip yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita mengatakan perkataan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak bermanfaat, apa patokannya? Ibu semuanya, patokannya adalah ketika itu semua tidak menjadi amal soleh, berarti dia tidak bermanfaat. Perkataan kalau tidak jadi amal soleh, tidak bermanfaat. Perbuatan kalau tidak jadi amal soleh, tidak terhitung sebagai amal soleh, juga tidak bermanfaat. Maka inilah makna dari qila wa qala. Dan temanya bermacam-macam. Desas-desus ini temanya bermacam-macam. Mulai dari yang lingkupnya paling kecil, misalnya tema bermasyarakat, desas-desus tentang apa yang dilakukan tetangga kita, misalnya apa yang dilakukan Pak RT, Pak RW, desas-desus tentang si fulan yang hidup di lingkungan masyarakat kita, berita-berita yang belum tentu benar tentang orang lain, maupun lebih luas lagi, berita tentang negara misalnya, berita tentang konflik-konflik yang global misalnya, yang kita tidak tahu ini beritanya benar atau tidak. Beritanya benar atau tidak? Ini kalau kita bicara benar atau tidak. Apalagi kalau beritanya jelas-jelas merendahkan, kemudian menghina, mencoreng nama baik orang yang sedang kita bicarakan.
Ini berubah dari desas-desus, berubah menjadi gibah ini, ya, menceritakan aib orang lain. Maka inilah indahnya Islam. Kita tidak hanya dilarang pada dosanya saja, namun kita juga dilarang pada pintunya. Jalan-jalan yang menuju dosa itu ditutup di dalam Islam ini. Di antara jalan gibah, menceritakan aib orang lain, yang Allah berikan permisalan seperti makan daging bangkai saudara sendiri. Di antara jalannya adalah suka mencari, suka mengorek-ngorek, ya, suka menyimak berita-berita tentang orang lain, kemudian ikut meramaikannya, ikut menyebarkannya. Ini di antara pintu yang akan menyampaikan seorang pada gibah. Kemudian dia akhirnya menggunjing orang lain. Dimulai dari katanya, ya, katanya dia seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan komentar dan opini. Kok bisa gitu dia, ya? Mulai digali lebih dalam tentang aib dan kurang dari orang yang sedang diceritakan. Maka itu maksud dari qila wa qal, dan para ulama menjelaskan cakupannya nanti lebih luas lagi. Namun sementara kita fokus di sini dulu. Makna dari qila wa qala ini adalah menyimak, menyebarkan desas-desus, informasi-informasi yang tidak jelas. Tidak jelas apakah dia benar atau salah, tidak jelas dari mana sumbernya. Tidak jelas dari mana sumbernya. Dan biasanya obrolan-obrolan semacam ini tentang desas-desus, gosip-gosip, ini biasanya orang sering menyebutnya seperti obrolan warung kopi, ya. Obrolan warung kopi, menceritakan orang lain ini biasanya enak sambil minum kopi. Namun mirisnya, jemaah sekalian, terkadang obrolan semacam ini pun masuk ke rumah Allah. Masuk ke rumah Allah. Di masjid pun orang kadang tidak ada segannya untuk membicarakan orang lain. Di dalam masjid pun terkadang kita tidak ada rasa takut untuk membawa berita-berita yang seperti ini. Gosip-gosip, desas-desus, informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa dilarang? Kenapa qila wa qala ini dilarang? Yang pertama, tentu saja karena desas-desus ini hanya akan membuang-buang waktu kita. Menyimak desas-desus, gosip-gosip, katanya ini akan membuang waktu kita. Tidak hanya ketika kita membicarakannya dengan orang lain, namun juga ketika kita menyimaknya. Jadi masuk, ibu sekalian, qila wa qala ini ketika kita scrolling Facebook kita, lihat WhatsApp kita ataupun media-media sosial kita lainnya, kemudian kita mencari-cari berita-berita, info-info yang tidak bermanfaat, yang tidak berbuah amal soleh ketika kita membaca dan menyimaknya. Membuka video-video yang sama seperti itu, isinya hanya desas-desus. Ini yang pertama adalah pemborosan waktu, membuang-buang waktu. Dan silahkan Bapak Ibu sekalian, silahkan dihitung dalam sehari ini, dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita yang sudah berlalu, betapa banyak waktu yang kita boroskan, yang kita buang-buang hanya terpaku di balik layar handphone kita, menyimak desas-desus berita-berita yang tidak bermanfaat. Padahal dengan waktu yang sama mungkin kita bisa membaca Al-Quran dengannya, kita bisa berzikir, bisa berdoa, namun terbuang sia-sia gara-gara kita asik menyimak berita-berita yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua yang sudah kita sebutkan sebelumnya, menyimak hal-hal seperti ini dan membicarakannya ini rawan dosa. Dimulai dari perkara yang tidak bermanfaat, artinya awalnya tidak ada dosanya ini, cuma dia tidak bermanfaat, tidak berdosa, namun dia tidak bermanfaat. Namun lama-lama semakin digali, semakin asyik, akhirnya malah berujung pada dosa. Awalnya ketika membicarakan sebuah berita ini, tujuannya hanya informasi saja katanya, namun tidak bermanfaat. Namun semakin asyik dibicarakan, semakin asyik diobrolkan, ujung-ujungnya gibah misalnya. Ujung-ujungnya malah
membicarakan aib orang lain. Atau ujung-ujungnya namimah misalnya. Ujung-ujungnya ingin mengadu domba. Ujung-ujungnya ingin memprovokasi. Ini sama. Nah, ini dosa juga ini, memprovokasi orang lain, membuat orang lain marah, membuat orang lain emosi, membuat orang lain benci. Ini nama dosanya namimah, adu domba. Kita menyampaikan informasi kepada orang lain, dalam hati kita meniatkan biar orang ini tahu, biar dia marah, biar dia musuhan sama orang yang sedang dia bicarakan. Ini namanya namimah, memprovokasi orang lain untuk saling benci, untuk saling musuhan. Ini namimah. Dan biasanya pintunya tadi dimulai dari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Qila wa qal. Dan kemudian juga Nabi SAW menyebutkan kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah menjadi dosa bagi seorang manusia ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kata Nabi, cukuplah menjadi dosa ketika seorang manusia itu menyampaikan semua yang dia dengar. Semua yang masuk di kupingnya dia sampaikan dengan lisannya. Apa maknanya ini, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada filternya. Padahal ini masuk telinga, ya kan? Ada otak ini di tengah ini ya. Harusnya dia bisa difilter dulu, dipikirkan dulu, ditimbang-timbang dulu, atau istilah kita dikunyah-kunyah dulu informasinya sebelum ditelan, baru kemudian disampaikan. Namun kata Nabi, ada manusia yang dia apa yang dia dengar tanpa ada proses seleksi, tanpa ada proses penyaringan, filter, langsung dia keluarkan dengan lisannya, sehingga dia hanya suka mengobrol hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan tentang hadis ini, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu memberikan kita sebuah perkataan yang indah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua telinga dan satu lidah, itu ada hikmahnya. Telinga dua, lidahnya cuma satu. Apa hikmahnya? Agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit menyampaikan, sedikit berbicara. Dua telinga sebagai alat untuk menangkap informasi. Namun apakah semua informasi yang kita tangkap dengan telinga kita semuanya kita sampaikan? Tidak. Lidah kita cuma satu. Artinya ada yang harus dipilah dan dipilih. Dipilah dan dipilih apakah ini benar atau tidak. Apakah ini baik atau buruk. Apakah ini pantas atau tidak. Dipilah-pilih dulu. Tidak semua yang kita dengar harus kita sampaikan. Sehingga Nabi katakan kafa bil mar'i itsman. Cukuplah menjadi dosa bagi seseorang ketika dia menyampaikan semua hal yang dia dengarkan. Tidak semua informasi yang kita dapatkan di WhatsApp itu, Bapak Ibu semuanya, harus kita sebarkan ke orang lain. Ya. Kita ketika ingin menyebarkannya kepada orang lain, kita punya tugas untuk ngecek terlebih dahulu. Ini benar atau tidak? Agar jangan sampai masuk ke dalam hadis ini, mendapatkan dosa gara-gara tidak ada proses filter di dalam menyampaikan apa yang didapatkan. Cek dulu betul atau enggak ini. Kalau dia berkaitan dengan ilmu agama misalnya, maka perintah Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Apalagi misalnya info-infonya itu agak meragukan, ya masa iya ini? Ya, informasi-informasi yang kalau kita baca, kita bertanya-tanya di dalam kepala kita, ini betul nggak ya? Ini betul nggak ya? Kalau masih seperti itu kondisinya, jangan langsung disebarkan kepada yang lainnya. Kita cross check dulu, tanya kepada ahlinya, ini betul nggak? Itu kalau tentang ilmu agama. Kalau misalnya informasinya tidak hanya ilmu agama ya, ilmu-ilmu dunia pun juga termasuk. Informasinya tentang kesehatan misalnya, makanan ini bisa membuat ini misalnya ya, gaya hidup seperti ini bisa seperti ini akibatnya. Ya kita mungkin bertanya-tanya, betul nggak ya? Sebelum disebarkan, tanyakan dulu kepada ahlinya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya punya kenalan dokter, atau mungkin anaknya dokter mungkin ya. Tanya dulu, ini betul nggak nih informasinya? Kalau betul dan bermanfaat, silahkan untuk disebarkan kepada yang lainnya. Agar kita tidak masuk dalam qila wa qala, hanya menyebarkan yang katanya saja. Maka ada sebuah kutipan yang bagus ya.
saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Sharing itu kita menyebarkan informasi, berita. Sebelum kita menyebarkannya, saring dulu, filter dulu, filter dulu. Mana yang baik, yang benar, yang pantas untuk kita sampaikan kepada orang lain. Dan inilah perintah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kalian sebuah kabar dari orang fasik, kita tahu berita ini sumbernya orang yang tidak baik agamanya, itu dia fasik, ya. Orang yang kita tahu banyak dosanya. Kalau ngomong suka bohong, kalau misalnya dia berbuat suka menyakiti orang lain, kita tahu dia ini orang fasik ini. Kemudian dia bawakan sebuah berita kepada kita. Apa tugas kita? Fatabayyanu, kata Allah. Maka carilah kebenarannya terlebih dahulu, dicek dulu, tidak langsung disebarkan. Karena kita sudah tahu nih sumbernya ini dari orang yang tidak baik, sangat rawan apa yang dia sampaikan ini tidak benar. Maka tugas kita dicek terlebih dahulu. Dan kata para ulama, masuk di dalamnya tidak hanya orang yang kita sudah tahu pasti dia tidak baik, termasuk juga berita-berita dari sumber-sumber yang anonim, tidak jelas siapa yang menyampaikannya. Masuk di dalam ayat ini. Maka semua berita yang kita tahu sumbernya tidak jelas, atau sumbernya kita tahu dari mana, tapi orang ini kita ragu tentang amanahnya, kita ragu tentang kejujurannya, maka tugas kita, kata Allah, fatabayyanu. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, pastikan benar terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada yang lain. Bahkan bukan hanya tentang menyampaikan kepada orang lain, juga tentang kita sendiri yang penerimanya, untuk mempercayainya atau tidak, ya, kita menerimanya atau tidak. Tabayun juga, jangan sampai hidup kita dibuat sulit, ya, dibuat rumit gara informasi-informasi yang ternyata hoax misalnya. Informasi-informasi yang ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Kita balik lagi misalnya ke contoh info-info tentang kesehatan. Ini paling sering ini, ya. Info-info tentang kesehatan yang membuat sulit hidup kita. Ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh diminum, ini nggak boleh dilakukan. Yang padahal secara medis ternyata enggak kok, boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan misalnya, kan. Jadi rumit gara-gara kita ketika mendapatkan informasi tidak kita cross check terlebih dahulu. Begitu pula berkaitan dengan agama, ya. Kita misalnya mendapatkan amalan-amalan, lakukan ini, lakukan itu, ya. Kemudian ternyata hadisnya palsu, misalnya hadisnya palsu, sudah kita amalkan, capek kita siapkan waktu untuk melakukannya, kita siapkan tenaga untuk melakukannya, ternyata hadisnya palsu, amalnya tertolak, tidak bernilai pahala, sia-sia waktu kita gara-gara tidak cross check terlebih dahulu tentang kebenaran sebuah informasi. Di dalam pembahasan para ulama tentang hadis ini, jemaah sekalian, mereka pun memasukkan hal-hal lain yang masuk dalam kategori qila wa qala ini, katanya, menyebarkan desas-desus. Di antara hal yang juga masuk dalam qila wa qala ini disebutkan oleh para ulama adalah ketika kita ikut serta di dalam menyebarkan hadis-hadis palsu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu, tidak semua hadis yang kita baca, tidak semua hadis yang disampaikan kepada kita itu betul-betul sumbernya dari Nabi, betul-betul Nabi yang mengucapkannya. Karena ada orang-orang, pihak-pihak yang mereka memproduksi hadis-hadis palsu bahkan dari zaman dahulu kala, ya. Dengan beragam motif. Dimulai dengan motif ingin menyesatkan manusia, dia bikin hadis palsu. Atau dengan motif dia ingin mendekatkan diri kepada penguasa, dia bikin hadis palsu. Atau dengan motif dia ingin menjadi terkenal, seolah-olah dia tahu hadis-hadis yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga orang menunjukkan perhatian kepada dia. Ini orang kok bisa tahu ini
Kami belum pernah mendengarkan hadis macam ini. Ini motif dia. Dia bikin hadis-hadis palsu. Maka ketika kita mendapatkan sebuah hadis dan kemudian tidak disebutkan itu sumbernya, ini hadis riwayat siapa, maka kita bertugas untuk mengecek terlebih dahulu sebelum kita mengamalkannya dan sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain, agar jangan sampai kita mengamalkan hadis-hadis yang palsu tadi, bahkan lebih jauh lagi menyebarkannya kepada orang lain, ikut menyesatkan orang lain gara-gara informasi bersumberkan hadis palsu yang kita sebarkan. Maka tadi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, untuk hadis-hadis ini juga ada ilmunya, juga ada pakarnya. Di antaranya syekh kita nih, Syekh Abdul Hasan misalnya, yang beberapa kali datang ke masjid dakwah. Beliau itu pakar hadis. Beliau peneliti hadis. Jadi beliau cek hadis itu dari sisi riwayatnya, ini dari mana sumbernya. Kemudian rantai sanadnya sampai kepada Nabi, itu orang-orangnya semua diperiksa. Begitu pula dengan redaksi hadisnya. Apakah dia berselisihan dengan hadis lain yang lebih kuat? Apakah di dalamnya ada hal-hal yang tidak mungkin seharusnya diucapkan oleh Nabi? Diteliti oleh beliau. Maka ada pakarnya tanya, ini hadis kok agak aneh ya? Ini hadis mengajarkan amalan yang belum pernah saya amalkan sebelumnya. Tanyakan dulu. Sebelum kita beramal, berilmu terlebih dahulu. Sudah yakin kita, oh betul hadisnya sahih. Ini memang sunnah Nabi. Ini memang dijanjikan pahala oleh Nabi SAW. Silahkan dilakukan. Dan kalau ternyata dia hadisnya palsu, maka sudah, ya, stop di kita saja. Tidak kita amalkan dan tidak pula kita sebarkan kepada yang lain. Nah, maka ini diantara cakupan qila wa qal. Kita jangan bergampang-gampangan menyebarkan hadis yang tidak jelas. Nabi SAW memberikan sebuah ancaman. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduk nanti di neraka. Orang-orang yang berani berdusta atas nama Nabi, menyebarkan hadis-hadis palsu. Kemudian juga masuk di dalam qila wa qala ini, kata para ulama, orang-orang yang suka menyebarkan perbedaan-perbedaan pendapat fikih ulama, tujuannya agar orang bergampang-gampangan di dalam mengamalkannya. Masuk dalam qila wa qala. Mungkin sebagian kita sudah tahu, sebagian lain mungkin belum tahu. Di dalam banyak, bahkan mayoritas masalah-masalah fikih itu banyak yang hukum-hukumnya tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Ada yang bilang ini dosa, ada yang bilang ini berpahala, ada yang bilang ini mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Berbeda pendapat. Dan ini berdasarkan ijtihad mereka. Memang tidak ada dalil pastinya. Tidak ada ayat Quran pastinya yang menyuruh atau melarang. Tidak ada hadis pastinya yang gamblang menyuruh atau melarang. Tidak pula ada ijma, kesepakatan para ulama di dalam menentukan hukumnya. Sehingga akhirnya ulama-ulama pun berbeda-beda pendapat di dalam menyikapinya. Maka itu sesuatu yang lumrah dan wajar. Yang masuk dalam qila wa qal, orang yang menyebarkannya itu bukan dalam maksud ingin berdiskusi ilmiah, ya. Bukan ingin membahas fikih secara dalilnya, secara pendapatnya, tapi tujuannya hanya ingin agar orang lain bermudah-mudahan. Oh ini haram, kata seseorang. Datang yang lain, enggak kok, kata Ustaz saya halal, boleh. Tujuannya hanya ingin agar orang ikut-ikutan menghalalkan apa yang dia pilih sebagai pendapat yang halal. Padahal orang tadi misalnya dia mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan, yang melarang dia dalam rangka untuk menjaga diri. Karena kalau ada dua pendapat ulama, kemudian dua-duanya bertolak belakang, ini membolehkan, ini melarang, maka mana yang kita pilih? Kaidah umumnya al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari perbedaan itu yang paling utama. Artinya pilih pendapat yang paling berat, sehingga kita aman, gitu kan? Kita aman, tidak terjatuh pada dosa kalau ternyata itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia yang disebutkan para ulama di antara cakupan qila wa qala. Baik, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka inilah qila wa qala yang menjadi salah satu di antara penyakit lidah manusia.
Manusia ini memang suka ngobrol, ya. Suka ngobrol. Ya. Kadang kita itu pusing ingin membicarakan apa ketika tidak ada yang ingin dibicarakan. Padahal harusnya sudah, alhamdulillah, tidak ada yang mau dibicarakan, ya sudah diam. Itu lebih baik bagi kita daripada kita memaksakan obrolan. Jadi diam itu bagus sebenarnya. Namun kadang di masyarakat kita diam itu dianggap negatif. Ya. Pendiam itu dianggap orang yang tidak bagus. Orang lebih suka yang banyak ngobrolnya, apapun tema obrolannya. Padahal kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Jadi memilih diam, menjadi seseorang yang pendiam itu baik, bahkan tanda iman kata Nabi. Tandanya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya kewajiban untuk memaksakan obrolan, untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Kalau memang sudah habis topik pembahasan yang penting, yang bermanfaat, sudah stop. Tidak perlu dilanjutkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena tadi dia bisa menjadi potensi dosa. Ya, ujung-ujungnya bisa berujung dosa. Dan lidah kita ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dia bagaikan mulut sebuah wadah air. Contoh ini, ada botol air. Ini tempat keluar airnya, ya, tutup botol ini di dalamnya. Maka mulut manusia itu seperti mulut botol, yang ketika kita menuang, yang keluar adalah isi botol itu. Ini isinya air putih. Dibuka tutup botol ini, dituangkan, yang keluar air putih. Kalau misalnya botol ini diisi teh, yang keluar teh. Diisi kopi, keluar kopi. Diisi air, mohon maaf, air got misalnya, air comberan, yang keluar pun air got dan air comberan. Diisi racun, yang keluar juga racun. Apa maknanya? Lidah kita ini menggambarkan isi hati kita, ya. Menggambarkan kualitas iman dan takwa kita. Maka kalau iman takwa kita bagus di dalam diri ini, pasti yang keluar dari lisan kita juga hal-hal yang berkaitan dengan iman dan takwa, ya. Sedangkan orang-orang yang lisannya itu menyakitkan, suka berbohong, suka menuduh-nuduh, suka menggosip, suka membicarakan aib orang lain, berarti juga bisa kita ambil kesimpulan ada yang masalah di dalam dirinya. Karena seperti tadi, mulut itu hanya sebagai penyampai saja, dia hanya alat yang menyuarakan apa yang ada di dalam diri kita. Maka kalau kita memperbaiki iman dan takwa yang ada di dalam diri kita, insya Allah lisan kita pun akan mengucapkan yang baik saja. Di dalam Sahih Al-Bukhari, bahkan Imam Al-Bukhari mengkategorikan qila wa qala ini sebagai salah satu sebab kerasnya hati. Banyak ngobrol yang tidak bermanfaat, ngalor ngidul, ya. Kemudian hanya membicarakan yang gosip-gosip saja, info-info tidak bermanfaat. Imam Bukhari mengkategorikannya sebagai hal-hal yang bisa mengeraskan hati manusia, ya. Makin banyak ngobrol, makin keras hati. Karena memang hatinya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya keras hati itu. Dan kalau hati sudah keras, susah menerima hidayah, susah menerima nasihat, diajak tidak mau, diajak pada kebaikan tidak tertarik, diancam pada sebuah ancaman, ini tidak boleh loh, ini ancamannya, dia tidak takut. Ini bahayanya hati sudah keras. Di antara sebabnya adalah banyak ngobrol hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW menjadikan lidah kita ini sebagai di antara titik ukur kualitas iman kita. Nabi SAW sabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati, yang baik kualitas Islamnya adalah muslim yang orang lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nah, ini muslim yang sejati. Semakin baik Islam seseorang, maka semakin baik tutur katanya, semakin baik perbuatannya. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, hari ini kita banyak melihat fenomena hijrah.
orang-orang yang mulai kembali memperbaiki dirinya, membenahi dirinya, kembali hadir ke masjid, ya, ingin memperbaiki kualitas iman dan takwanya. Maka ingatlah, hijrah ini tidak hanya tentang penampilan. Ingat, hijrah tidak hanya tentang penampilan, tidak hanya tentang memakai jilbab yang menutup dada, tentang pakaian yang islami, tentang jenggot misalnya, tentang peci, tentang jilbab. Tidak hanya tentang ini hijrah itu. Hijrah itu masuk di dalamnya tentang perkataan kita, kualitas ucapan kita. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk memperbaiki penampilan, lupa untuk memperbaiki lisan. Nah, malah yang seperti ini lebih bahaya biasanya. Ya, kalau ada orang yang kata-katanya itu pedas, kata-katanya itu menyakitkan, namun kita tahu nih dari penampilan ini orang tidak berpendidikan ini. Ya, dari penampilannya kita bisa menilai ini orang jauh dari ilmu agama. Jadi kita masih ada sisi pemakluman, maklum ini, ya, belum dapat hidayah, ya. Maklum dia masih jarang mendengarkan Al-Quran, sehingga begitulah bunyi yang keluar dari mulutnya. Tapi kalau kita misalnya mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari orang yang penampilannya harusnya tidak seperti itu keluar kata-katanya, berpeci iya, baju kokonya bagus, ya, penampilannya sangat islami, namun mulutnya menyakitkan. Nah, ini terkadang ini yang lebih menyakitkan. Dan bahkan bagi orang awam ini bisa membuat orang bersuuzon, berprasangka buruk. Di manalah bapak ini ngaji, gitu ya. Penampilannya oke, mulutnya yang menyakitkan. Akhirnya yang terbawa-bawa ustadz pengajiannya, masjid tempat dia mengaji, hanya gara-gara akhlaknya yang tidak baik. Nah, maka ketika hijrah memperbaiki diri, penampilan diperbaiki, lisan pun, muamalah kita, interaksi kita sesama lewat perbuatan dan ucapan kita pun harus diperbaiki. Maka itulah yang maksudkan masuk Islam secara kafah, keseluruhan. Sebagai penutup berkaitan dengan tema ini, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang wanita yang banyak sholat sunnahnya, yang rajin puasa sunnah, namun mulutnya suka menyakiti orang lain. Lihat, puasa sunnah banyak, sholat sunnahnya banyak, mulutnya suka menyakiti orang lain. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka, kata Nabi. Dia di neraka. Sebaliknya, ada wanita yang tidak banyak, tidak ada sholat sunnahnya, akhirnya dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, zakat yang wajib saja, namun lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Hiya fil jannah, dia di surga. Maka bayangkan, ya, hubungan yang harus kita perbaiki itu tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada sesama manusia. Bahkan gara-gara hubungan kepada sesama manusia yang tidak baik, seseorang bisa masuk neraka gara-garanya. Ya, padahal amal sunnahnya banyak, ya, puasa sunnahnya banyak, sholat sunnahnya banyak. Namun gara-gara mulutnya yang tidak terjaga, menyakiti orang lain, membicarakan aib orang lain, mengadu domba orang lain, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka itu kajian kita pada pagi hari ini, jemaah sekalian, semoga bermanfaat, terkhusus bagi yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kajian ini menjadikan kita orang-orang yang betul-betul berhati-hati di dalam menggunakan lisan kita. Cukup dua hal yang kita ingat, ya, untuk kita hindari, kita ucapkan. Yang pertama, dosa tentu, ya, yang dosa, bohong, sumpah palsu, kemudian ghibah, namimah, dan dosa-dosa lidah lainnya. Yang kedua, yang sia-sia, dosa dan sia-sia yang tidak bermanfaat. Kajian kita pagi hari ini, kenapa juga tidak kita ucapkan yang sia-sia, buang-buang waktu, dan berpotensi untuk menjuruskan kita kepada yang dosa. Maka semoga kita bisa berhati-hati di dalam bertutur kata, menjauhkan diri dari ucapan yang dosa, dan menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Sehingga lisan kita ini memang kita jadikan sebagai alat dan fasilitas hanya untuk meraih amal soleh sebanyak-banyaknya, sehingga nanti di akhirat yang kita panen adalah pahala, bukan malah dosa. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat jemaah sekalian, dan kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.